Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Krida semuanya dimanapun saat ini kamu berada. Ya, jumpa kembali di kali ini di sebenarnya sih request time ya, tapi edisi spesial untuk hari ini, malam hari ini 26 Oktober 2020 kita bakal ada temen ya. Ada temen yang bakal nemenin sobat muda semuanya. Siapakah dia? Ayo siapa? Udah tahu kan? Udah tahu kan? Iya, yang nyanyi lagu ini nih. Nah, yang bakal yang sudah Arya puterin tadi ya, Zika. Ya, bagaimana sih Zika ini? Nah, kalau kalian penasaran ya, gimana sih band Zika ini, seperti apa, prosesnya bagaimana, kisah perjalanan mereka bagaimana, nanti bakal kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol bareng mereka, gimana sih perjalanan mereka seperti itu sampai dengan saat ini, dan mungkin rencana ke depan mereka bagaimana. Nah, oke, ya, yang jelas kalian tetap stay tune terus di Krida Radio barengan Arya. Iya, oke sobat muda Krida Radio dimanapun saat ini kamu.
Belantika Musik kan susah sekali nih untuk Melayu, terlalu banyak untuk band-band Melayu kan seperti itu. Ini gimana buat Zikanya sendiri? Kalau untuk dari Zika sih, untuk saingan sih ya namanya rezeki Bang ya. Cuma kalau untuk hasil atau karya gitu ya. Karya kita ya kita coba buat yang beda dari yang lain gitu kan. Entah itu dari segi musiknya dibedain sedikit, atau karakter vokalnya lebih mendayu-dayuin gitu kan nyanyinya, supaya yang denger itu kan lebih penasaran lagi, atau ya syukur-syukur enak didengar kan gitu. Ya kalau enak sih enak ya. Ini udah berapa single dikeluarin nih? Udah 2 single yang keluarin. Kalau 2 ya, berarti yang rilis bulan ini semua ya? Ya, yang untuk keseluruhan sih lagu udah ada 1 album Pak. 1 album sudah ya, sudah ada, berarti sudah ada beberapa lagu ya, dalam artian bisa dikumpulkan jadi 1 album gitu. Iya. Jadi Itu kalau yang lagu yang dulu kan gendernya pop sama karakter vokalnya ya polos aja gitu kan, pop. Cuma kalau untuk yang Melayu ini kita mau buat 1 album lagi gitu sekalian. Ini kan keluar single-singlenya dulu aja. Berarti kalau untuk selama ini udah kemana aja nih untuk Zikanya, nyoba kemana aja? Kalau untuk manggung sih kita biasanya kalau untuk tampil paling hanya nyoba di kafe-kafe dulu gitu kan Kak. Tapi kalau untuk festivalan atau pagelaran kayak panggung besar sih kita belum, karena memang posisinya dari masing-masing personil jauh jarak sama pada sibuk gitu kan. Jadi gitu. Mungkin proyekan gitu kan dengan band yang lain gitu. Waktu kumpul hanya sedikit gitu. Gitu. Berarti pada jauhan ya personelnya ya masing-masing ya? Iya, pada jauhan semua, nggak ada yang satu tempat. Di mana padaan ini untuk base campnya sendiri, base camp Zika? Kalau aslinya sih orang-orangnya orang Kota Bumi semua Lijaya itu. Gitu. Tapi pada merantau masing-masing gitu kan. Waduh. Kalau merantau punya kesibukan masing-masing ya, sendiri-sendiri gitu ya. Nah ini sebenarnya lagu yang Takut Bilang Cinta ya, yang sudah dirilis duluan. Nah ini bulan berapa sih ini bikinnya? Kalau bikinnya sih dari bulan 5, terus recordingnya di bulan 8, jadinya di bulan 9. Nah ini video klipnya juga pun jadinya di bulan 9, pas berbarengan lah sama jadinya lagu. Gitu ya. Terus sama dengan berarti bareng ya sama yang Tak Pernah Berhenti itu ya, yang Tak Pernah Berhenti ya, bener ya? Kalau Tak Pernah Berhenti itu lagunya memang udah lama Kak, cuma kita baru launchingnya sekarang. Oh begitu, udah lama. Itu kira-kira berapa lama nah? Udah kisaran 1,5 tahun. Oh 1,5 tahun ya. Berarti bikin itu mungkin ini yang terpilih buat launching kemarin itu ya, kemarin baruan. Kok bisa punya pemikiran seperti itu langsung gitu barengan? Barengan gitu lagunya. Ya kalau ini kan kita nyoba kan, kalau misalkan kita ngeluarin yang agak pelan, yang mellow gimana gitu kan. Ini kan kita ngeluarin yang sama yang ngebeat, yang suasananya tuh fun, seneng gitu kan. Artinya lagi kasmarannya lama sama pasangan gitu kan, atau lawan jenis. Nah, ini yang keduanya kita coba keluarin lagu yang kira-kira sedih, yang mellow, yang ya mungkin nanti ada sisi bedanya gitu kan dari yang lagu yang keluaran TBC ini sama Tak Pernah Berhenti. Ini coba dikeluarin nggak jauhan gitu waktunya. Nggak jauhan ya. Kalau untuk selama ini respon gimana nih? Yang sebelumnya nih ya, single sebelumnya yang Takut Bilang Cinta itu kalau di sana sendiri bagaimana? Responnya? Responnya. Respon dari dari teman-teman di sana, dari ya sambutannya lah, karena launching ini kan yang jelas untuk launchingnya kan tidak hanya di Krida Radio nih ya kan, ada di beberapa station radio yang lain juga seperti itu kan.
kemarin sempat pemutaran perdana juga. Nah kalau di Krida Radio sendiri sih, nah itu udah lumayan, dalam artian banyak yang suka yang namanya Takut Bilang Cinta. Cuman yang saya pikirkan kok jaraknya berdekatan nih dengan yang Tak Pernah Berhenti gitu loh. Nggak nungguin ini dulu, ini apa namanya boom dulu kan gitu. Udah Tak Pernah Berhenti, jadi orang jadi milih yang mana nih ya kan gitu. Biasanya single ya kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi ya bagus semua sih kalau saya dalam garis besarnya ya, untuk Zika yang TBC ataupun yang Tak Pernah Berhenti bagus juga. Ini yang nyiptain siapa yang TBC? Oh, untuk TBC aku sendiri pribadi ciptain lagu itu. Kalau yang Tak Pernah Berhenti? Tak Pernah Berhenti berdua sama drummer Arif. Oh, ini siapa? Ini saya Anggi. Iya. Oh, vokalisnya. Kok suaranya beda? Udah ganti orang ini ya. Jadi itu apa namanya, pendengar mungkin juga bingung lah. Tadi kan yang ngomong drummernya, sekarang vokalisnya. Oh begini, pantas kok agak ada perubahan gitu. Ini rencananya gimana nih setelah ada dua single ini? Apakah ada apa kemungkinan roadshow atau gimana kayak gitu? Ada rencana atau enggak? Untuk rencana ke depan sih, kalau dari segi lagu kita coba maksudnya di taruh di radio gitu kan, kira-kira gimana nih, banyak yang request nggak gitu kan. Nah itu coba dilihat dulu dari Tak Pernah Berhenti sama TBC itu, kira-kira banyak yang mana yang request, yang Melayu atau yang pop melo gitu. Gitu. Nanti kalau memang banyaknya dari pendengar itu sukanya di lagu yang Melayu TBC itu, ya mungkin untuk kedepannya kita lebih fokus ke Melayu. Berarti belum mempunyai jati diri ya sekarang ya. Jati dirinya Zika ini mau ke arah kemana gitu belum ketemu ya. Masih labil ya ini. Kalau begitu kan berarti. Iya, kalau untuk apa namanya gender sih kita udah mantap di pop ya kayak. Nah ini di vokalnya kan kita kan sebelumnya tuh ada kisaran satu album tuh lagunya pop semua gitu kan. Dari warna vokalnya tuh pop gitu kan. Cuma ya memang banyak sih untuk yang suka gitu, lumayan banyak gitu kan, dari teman-teman lah atau dari teman Facebook atau teman Instagram gitu kan. Cuma ya mereka sedikit pada kaget gitu kan, begitu kita ini ganti gender gitu kan, gender dari vokalnya ini apa musiknya agak beda dikit gitu kan, kok langsung Melayu gitu kan. Tapi banyak juga nilai positif juga dari pendengar gitu kan, malah bagus kayak gini gitu kan dibanding yang lalu. Jadi lagunya ngebeat, enak dengar gitu kan. Tuh. Kalau tadinya mengarah kemana sih, bisa dibilang sudut pandangnya ya, ke arah mana, influencernya lah kemana gitu tadinya? Kalau sudut pandangnya sih kita ngarahnya memang udah ke pop bener, pop. Vokal sih ngarahnya memang dari dulu ciri khas vokal aku sendiri udah agak ada Melayunya gitu memang gitu kan. Cuma di TBC ini lebih diketelin lagi, lebih tebelin lagi lah dari cengkok Melayunya, suaranya gitu kan. Iya. Agak-agak sedikit berbeda ya dengan Tak Pernah Berhenti ya. Iya. Itu makanya seperti belum menemukan cocoknya. Bukan sih sebenarnya, kalau saya sih menilai nggak harus seperti ini dan itu, tergantung daripada suasana lagu, suasana lirik ya, kayak gitu kan. Tergantung kita bagaimana mencurahkan sebuah karya itu dalam bentuk lagu, jiwanya bagaimana, itu kan nanti yang mempengaruhi vokal juga kan, seperti itu. Kalau menurut saya mungkin ya kedepannya memang sih untuk saat-saat ini Melayu lebih banyak digemari kayak gitu ya. Mudah-mudahan sukses aja buat Zikanya nanti. Nah terus gimana ya harapannya untuk Zika sendiri, musik
Indonesia kan sekarang seperti ini ya, dalam artian sekarang era digital gitu ya, era digital. Terus apalagi sekarang ditambah ada pandemi, nggak sulit nih, hambatan-hambatan apa nih yang sering ditemuin nih? Kalau untuk hambatan sih ya mungkin dari apa ya, kayak promo paling ya. Promo ini kan kita dibilang masih sulitnya ya ini, kalau misalkan kita lewat di YouTube atau apa gitu kan, namanya youtuber kecil kayak gini kan kadang-kadang jarang dilihat sih Kak. Gitu. Ini kan dengan ada bantuan dari Bang Andy Nakula gitu kan, manajemen membantu kita ya, atau bisa dibilang ke manajemen kita untuk meromoin dari lagu-lagu Zika ini gitu kan. Ya barangkali kita tetap semangat kok, walaupun ibaratnya dari segi subscriber atau tayangan masih dibilang jauh dari YouTuber gitu kan, tapi tetap semangat. Ya, siapa tahu nanti kan dari radio orang pada dengar, penasaran buka Zika Band kan, jadi bisa ya lumayan pada tahu lah. Iya, namanya juga awal ya, meniti karir itu pasti banyak rintangan dan hambatan seperti itu. Terlebih lagi di era digital saat ini ya, era industri 4.0 ya, sekarang kan semuanya serba digital. Nah jadi gimana ya, kalau kita nggak mengikuti perkembangan juga ya susah juga. Terus kalau misalkan dibilang lagu dulu sampai sekarang kan pasti ada pembajakan ya kan, apalagi di era digital kayak gini, terunggah kayak gitu. Nah itu gimana sih menyikapinya daripada Zika Band? Kita menyikapinya dari lisensi aja kan. Dari lisensi ya. Iya. Begitu. Berarti kita lebih berharap ke off air-nya ya nantinya ya. Iya, PR-nya jadi kan kelihatan yang aslinya siapa gitu kayaknya sih, kalau misalkan ada yang coba-coba buat baca lagunya. Gitu. Enggak sih, kalau misalkan ngebajak lagu sih kemungkinan besar kecil gitu. Terus apa namanya, untuk penjualan dalam bentuk apa namanya kepingan kayak gitu kayaknya juga kecil sekarang, karena kan sekarang mudah sekali diakses untuk seperti lagu-lagu, download lagu kayak gitu kan. Kalau saya lihat sih di sini juga apa ya, kayak cuplikan ya yang udah diupload ya. Cuplikan kan, teaser kan? Teasernya udah ada belum? Teaser lagu. Kayak di musik gitu kan, kayak lisensi gitu. Teaser jadi seperti cuplikan daripada lagu di YouTube gitu. Oh, belum ada ya. Oh, seperti itu. Nah, kalau untuk dari apa namanya, dari Zika sendiri, kalau misalkan ini kan semua industri di musik ya secara keseluruhan kan memang lesu ya, karena era digital seperti ini. Kalau dulu sih mungkin bisa dari penjualan kaset, CD kayak gitu. Nah sekarang kan karena digital kayak gini, untuk Zika sendiri sudah ke beberapa vendor belum? Misalkan kayak apa ya, Spotify kayak seperti itu dah, vendor-vendor kayak gitu. Udah belum? Kalau untuk lagu Zika yang kita rilis ini seperti Cappuccino Cinta dan Tak Pernah Berhenti, ini juga udah bisa didengerin di apps musik kayak iTunes dan kawan-kawannya lah. Bisa, karena sebelumnya kita udah melisensikan lagu-lagu kita itu biar aman gitu dari pembajakan atau dari misalnya orang ngaku-ngaku ini lagu kita kan udah lisensi duluan, jadi itu mungkin kuat lah. Oh gitu ya, berarti kita main digital ya. Kalau apa namanya, ringback pun ada nggak? Ringback pun kalau untuk saat ini belum ada ya. Oke. Nah ini nih harapan musik dari Zika untuk industri musik Indonesia mendatangnya bagaimana? Ada harapan? Kalau Zika sendiri ini
juga terutama khusus untuk band-band ini kalau bisa naik lagi seperti di era tahun 2008 2009 itu kan band itu masih banyak yang naik. Kalau sekarang kan apalagi zaman sekarang kan banyak cover itu. Jadi penyanyi aslinya ini malah tenggelam, malah cover yang naik gitu. Iya. Dengan kembali di era yang dulu. Susah, tapi kita nggak bisa memutar waktu, ya kan? Nah, kalau misalkan nemu nih dari Zika Band, nemu ada yang cover kayak gitu itu gimana tuh? Langkah apa yang akan Zika ambil? Ya, kalau dari kami sendiri kesepakatan aja sih, misalnya dia cover, yang penting dia mau ngubungin kita, izin dengan kita gitu, dan nyantumin nama bahwa itu haknya Zika juga gitu. Gitu ya. Soalnya kan rata-rata sekarang banyak sekali tuh yang namanya di YouTube ya, khususnya itu banyak sekali yang cover-cover kayak gitu. Apalagi band yang mungkin lagi wah kayaknya bagus nih kan gitu, kayaknya bagus nih di cover lagi kan gitu, dibumbuin lagi kayak gitu. Nah kira-kira yang penting izin ya, ada izinnya aja ya gitu. Atau gimana? Ya, ada pembicaraan dari pihak mana dan oh gitu. Emang ada kontak person yang bisa dihubungin gitu? Mungkin ada apa namanya pendengar yang mungkin dengar atau gimana? Ada kontak person yang bisa dihubungin mungkin? Kalau kontak person udah dicantumin di YouTube, di apa namanya, di video klip kita yang Takut Bilang Cinta itu ada. Terus mau lewat Instagram via DM juga bisa. Oh begitu ya, berarti seperti itu, bisa langsung. Bisa juga hubungin manajer kita yaitu Bang Endi, bisa di Nampula Manager. Oh begitu. Oke. Nah pesan-pesannya nih, kan sekarang musimnya memang band lagi lesu, banyak kan ini solo karir ya, solois yang mencoba menampilkan dirinya sendiri dalam area bersolo karir gitu. Nah ini ada pesan-pesannya nggak nih buat band-band yang lain menyikapi industri musik Indonesia yang seperti ini? Kalau pesannya buat yang lain, jangan mudah menyerah, tetap keluarkan karya, karena karya kita bagus, orang juga pasti bakalan suka gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kan masa pandemi nih, untuk di Lampung ya, di Lampung sendiri bagaimana nih sana? Bagaimana kegiatan untuk latihannya? Kalau latihan paling ya cuman ngisi-ngisi di habis latihan di rumah gitu, ada acara di kafe kita ngisi. Kayak kemarin ini belum pernah kita ngisi juga di kafe. Diperbolehkan ya sekarang kafe-kafe buka di sana ya, masih ya? Masih boleh di sini, alhamdulillah. Menurut saya sendiri ya aman. Oh begitu ya, alhamdulillah kalau masih aman ya. Kalau di sana zona hijau ya di sana ya. Iya. Ya mudah-mudahan di sana tetap aman, semuanya tetap sehat. Jadi segala sesuatu aktivitas yang ingin digeluti yang mungkin lebih menunjang kreativitas daripada Zika sendiri ke depannya ataupun seterusnya kayak gitu, biar semuanya lancar. Entah ya, semoga aja dalam waktu yang enggak lama single bisa bisa boom gitu ya. Entah itu kita biarkan sajalah mereka yang mau menyebarkan itu, biarkan saja. Yang penting kan kita nantinya di off air-nya kan begitu. Iya, ya sekarang mau bagaimana lagi kalau misalkan mau menyikapi pembajakan, mau kita sebarnya cuman hanya teasernya saja, nggak bisa kayaknya. Jadi orang nggak akan mengenal lagunya kan, seperti itu, susah sekali. Jadi kalau kita full aja nggak apa-apa dah, misalkan di official channelnya dikasih kayak gitu, klipnya dikasih kayak gitu kan. Jadi mereka nanti kita bisa ngelihat juga viewer berapa kan begitu, subscriber berapa kan nantinya, seperti itu ya nggak? Iya benar. Selain itu dipromosi sama Bang Endi ke radio-radio juga. Kita juga kadang kan punya teman yang aktif di dunia YouTube juga, kadang bilang ini kita buatin tag, kalian upload gitu. Kita
kita minta tolong mereka juga buat promosi di YouTube-nya mereka masing-masing. Oh begitu. Selama ini ya dalam kurun waktu berapa minggu ini. Nah ini kan sudah pemutaran perdana. Udah talk show atau di mana aja misalkan? Ada beberapa radio atau bagaimana? Ada bisa diceritain? Kalau talk show kemarin ini juga kita habis talk show di radio dan terjadwal lagi di bulan depan ada talk show dan nanti ada rencana juga ke kafe-kafe yang ada di Lampung sinilah. Kita ngenalin karya-karya kita juga terutama di Lampung. Setelah pemutaran perdana ada efeknya nggak? Ya mungkin di YouTube ya agak lumayan yang lihat. Penasaran ya. Pada nungguin single-single terbaru lagi. Ada sedikit bocoran, memang kita lagi garap single yang selanjutnya udah ada gitu. Cuman nanti keluarinnya pelan aja. Iya, pelan aja keluarinnya. Nggak usah terlalu terburu-buru kan? Nggak enak yang terburu-buru itu kan. Iya, oke deh. Gimana ini? Udah berdua aja nih di sini, di sana. Iya, berdua aja. Masih berdua ya. Berarti yang lain diwakilin aja ya. Atau masih dalam perjalanan? Kalau yang satu ya, cuman yang satunya emang ada di posisi tempat kerjanya sana dan nggak bisa pulang. Nggak bisa ya, nggak apa-apa deh. Berarti ini ada siapa? Bung Arif sama Anggi ya, Arif Anggi. Oke, kok sama ya kayak temen saya. Cuman 2 orang juga. Oke deh, nggak apa-apa. Ada bocoran nggak nih single berikutnya apa? Single berikutnya kita seperti Takut Bilang Cinta. Musik-musiknya nanti bakalan seperti itu dan di tengah-tengah musik nanti ada sesuatu hal yang beda di situ. Pokoknya ditungguin aja. Nah, sobat Krida semuanya, jangan lupa ya kalau mau request lagu Zika Band, ini mau dipilih silakan. Mau request Tak Pernah Berhenti atau Takut Bilang Cinta, silakan aja di Krida Radio, sudah tersedia. Wih, tersedia, emang jualan ya. Sudah ada, silakan aja. Dan misalkan kalian penasaran seperti apa sih mereka, bagaimana perjalanan mereka di Zika Band, bagaimana itu kepoin aja sosmed mereka ya. Ada di Twitter, Instagram, ataupun di channel YouTube-nya apa? Ya, channel YouTube kami Zika Official. Kalau untuk Instagram Zika Official juga. Fanspage di Facebook itu Zika Band. Kalau untuk Twitter @bandzika. Oke, nah udah catat kan? Oke, kepoin aja untuk channel mereka, sosial media mereka. Yang mau nge-DM silahkan aja nge-DM. Ya siapa tahu. Masih single semua belum? Yang satu orang yang udah menikah itu di posisi basis. Promosilah ini. Masih single ini. Masih single ya. Yang lain masih pada single ya. Ini cowok semua ya? Iya, cowok semua. Cowok semua 4 orang ya? 4 orang. Apalagi pada ganteng-ganteng kayak gini. Yang penasaran silahkan dikepoin ya. Oke, ya masih ada waktu beberapa menit lagi ya, kita ngobrol barengan Zika. Tapi sebelumnya yang penasaran sama single yang terbaru ya setelah Takut Bilang Cinta ya, setelah ini kita mungkin mau ngobrolin tentang single terbaru sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak nanti takutnya jadi gimana gitu ya. Kita dengerin dulu ya Zika Band dengan Tak Pernah Berhenti. Saat ini Anda masih mendengar. Iya sobat Krida Radio dimanapun saat ini kamu mangkal ya, sudah.
kalau bisa sih memang siapa sih yang berharap sakit gitu. Cuman kan ini bisa diambil segi positifnya ya. Segi positifnya dalam artian dari suatu kejadian yang menyakitkan. Nah, di sini kita berusaha melupakan ataupun mengobatinya. Nah, mungkin ada kiatnya di situ, maksud saya. Kiatnya untuk mengobati suatu perasaan yang sakit itu bagaimana? Atau mungkin melupakan yang harus dilupakan. Ada nggak nih? Anak band itu kalau lagi galau buat lagu, lagi senang buat lagu. Oh gitu ya. Lagi takut bilang cinta itu kan takut dia mau ngungkapin. Gitu ya. Jadi bilang itu juga. Oke dah, ya ternyata tinggal sebentar lagi suah kita di kesempatan kali ini. Ini terima kasih buat teman-teman Zika. Nah, sebelum penutup nih, kita tutup aja dulu. Zika Band, mungkin gimana ya? Ada beberapa patah kata, 2 kata, 3 kata, atau 10 kata. Silahkan diungkapkan kepada pendengar Krida Radio semuanya. Intinya tetap dukung karya-karya anak bangsa, terutama band-band lokal seperti kami, dan jangan lupa tetap request lagu-lagu Zika di Radio Krida. Intinya nyemangatin dari anak-anak bangsa sendiri untuk tetap berkarya, karena ini menurut saya hal yang positif daripada kita melakukan hal yang negatif. Itu tadi kita menciptakan sebuah karya untuk dinikmatin bersama. Dahsyat men, dahsyat. Kata-katanya emang ya, namanya kata-kata dari seorang pencipta lagu, dari seorang anak band gitu ya. Emang bisa-bisa aja ya. Begitukah? Jagung gombal bang. Iya, selama kita melakukan hal yang positif, kenapa enggak ya, yang harus didukung. Jadi untuk menurut saya sih untuk kalian-kalian nih pendengar Krida Radio yang mungkin punya keinginan ataupun yang memang punya bakat berkarya dalam bermusik ya semangatlah, apalagi di masa-masa seperti ini. Walaupun lesu, kita harus tetap semangat, optimis untuk menggapai cita-cita dan keinginan serta impian masa depan. Oke, teman-teman Zika, thank you untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih juga buat Krida Radio yang udah memberikan kesempatan kita untuk talkshow di sini dan memperkenalkan karya-karya kita di masyarakat yang luas lagi. Amin. Ya, semoga aja dengan adanya kita dalam artian Krida Radio dan juga radio-radio yang lain itu bisa membantu perjalanan karir daripada Zika Band ke depannya, ikut meramaikan Belantika Music Indonesia, dan semoga lebih berjaya ke depannya, terlebih ini di akhir-akhir tahun. Semoga di tahun depan sudah bisa eksis seperti band-band yang lainnya. Amin. Oke, thank you buat Zika. Selamat malam ya. Oke, demikian tadi Sobat Krida dimanapun saat ini kamu berada ya. Terima kasih ya. Ini tadi kita perbincangan sedikit bersama Zika Band dengan perjalanan mereka, dengan beberapa kisah mereka yang memang menyentuh ya kalau buat saya ya. Anak band seperti itu ternyata. Oh, Arya baru tahu. Enggak sih. Iya, oke deh. Yang buat kalian yang memang seneng dengan lagunya Zika, silahkan aja langsung request, selalu request di Krida Radio dan di di radio-radio kesayangan kamu semuanya. Ya, jangan lupa subscribe juga channel mereka, follow sosial media mereka. Oke, dan akhirnya dari balik perangkat siar ada Krida yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.